Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channelku Arya Poles Kaca. Ya, sekarang kita akan tutorial poles lampu buram menguning ya. Ya, ini adalah Afhan Salama ya. Ini buram menguning. Untuk step pertama adalah pengamplasan. Nah, sekarang kita amplas pakai amplas nomor 2000 ya guys. Kita amplas terus. Kita amplas sampai yang buram menguningnya itu luntur guys. Lihat guys, kita amplas itu kuningnya itu luntur guys, itu kotorannya guys, itu korosinya luntur tuh guys. Ya, pokoknya kita amplas sampai merata. Jangan lupa guys, kita ngamplasnya pakai air guys ya, diamplas pakai air. Untuk amplas kita memakai amplas Niken guys ya, Niken nomor 2000 guys. Kita gosok-gosok sampai merata guys ya. Ya, ini guys, jangan lupa add Facebookku Arya Poles Kaca. Nomor WA aku ada di bawah sini guys. Nih, untuk sharing-sharing untuk masalah poles, atau Anda pengen poles lampu mobilnya yang buram atau kaca mobil yang baru bekas wiper, bisa langsung calling saya guys. Bisa lewat Facebook, bisa lewat WA guys ya. Oke guys, kita lanjutkan lagi guys, kita amplas sampai merata guys. Oke guys, pokoknya kita gosok sampai merata, sampai bener-bener kuningnya itu, buram menguningnya itu luntur semua guys, sampai berwarna putih. Oke guys, yuk sekarang kita lanjutkan saja guys, sambil kita perhatikan cara-cara ngamplasnya. Cara ngamplasnya itu harus searah guys ya. Oke guys. Oh ya guys, jangan lupa di subscribe ya guys channelku Arya Poles Kaca guys. Jangan lupa di subscribe ya, ingat di subscribe, terus di like, terus di komen, dan di share ya guys, biar channelku Arya Poles Kaca ini bisa berkembang guys. Oke guys. Oke guys, kita lanjutkan lagi gosok-gosok lampunya guys sampai merata guys. Kita gosok lagi, kita semprot pakai air, kita gosok lagi pakai amplasnya. Pokoknya usahakan di amplas sampai rata guys ya. Ini untuk tahap awal kita memakai amplas nomor 500, terus habis itu kita pakai amplas nomor 2000 guys. Kalau kuningnya nggak separah ini mungkin bisa langsung naik amplas 2000, tapi kalau kuningnya parah kayak gini kita harus pakai amplas nomor 500 dulu guys, 500 atau 800 guys ya. Itu biar kita bisa lebih cepat, soalnya kalau kalau buram bangunnya itu buram banget, itu kalau kita langsung pakai amplas 2000 itu buram bangunnya nggak bisa keangkat guys. Kalau kita pakai amplas nomor 500 atau 800 itu cepat kuningnya itu cepat kelupas lah. Makanya kita pakai amplas yang agak kasar dulu nomor 500 biar buramnya itu cepat luntur. Nah, kalau udah rata pakai amplas 500, kuningnya udah nggak ada, baru kita naik 2000. Dan kita juga pengamplasannya harus rata guys, biar ntar hasilnya maksimal guys. Nah, kita amplas, kita searah guys ya, gosok-gosok terus pokoknya sampai buram menguning itu hilang guys. Oh ya guys, jangan lupa guys subscribe channelku Arya Poles Kaca, biar channelku ini bisa berkembang guys. Oke guys, kita ambil air dulu guys. Oke guys, kita lanjutkan lagi untuk pengamplasannya. Untuk poles lampu buram menguning itu biayanya kisaran 200.000 sampai 250.000 guys, tergantung kondisi guys.
Untuk pengerjaannya kisaran 1 jam sampai 2 jam, itu juga tergantung kondisi guys. Untuk wilayah Pekalongan, wilayah Pemalang, wilayah Batang, wilayah Tegal masih bisa panggilan guys, masih bisa home service guys. Tinggal calling aja, nanti kita datang ke rumah yang jenengan guys untuk dipoles mobilnya yang bermasalah. Oke guys, kita lanjutkan lagi. Ya, ini Avanza lama guys ya, buram menguning. Nah, kita lap dulu. Nah, sekarang kita tahap keduanya guys. Kita tahap pembeningan guys ya, tahap pembeningan lampu yang tadi bekas diamplas. Nah, kita berarti poles untuk menghilangkan bekas amplasannya itu. Nah, untuk tahap pertama pengamplasan itu untuk menghilangkan buram menguningnya. Setelah buram menguningnya hilang, itu kan diamplaskan jadi warnanya putih. Nah, untuk tahap kedua ini untuk pembeningan mikanya, jadi buram bekas amplasannya hilang guys. Nah, sekarang itu guys, kita poles, kita gosok. Kita gosok. Untuk obatnya kita pakai rubbing kompon guys ya. Untuk harganya satu kalinya itu kisaran 60 sampai 70 guys. Kita gosok. Nah, kita gosok pelan-pelan guys, pelan-pelan. Kita gosok pelan-pelan, santai aja, yang penting hasilnya maksimal guys. Jangan terburu-buru tapi kerjanya tidak maksimal ya. Lama nggak apa-apa, yang penting hasilnya maksimal, jos pokoknya, yang penting hasilnya jos guys. Kita ratain lagi, kita giling pakai mesin. Untuk penggilingan kita pakai kompon sama pakai air guys ya. Kita giling terus. Nah, kita giling. Oke, coba kita lihat. Nah, udah ada bedanya guys. Oke guys. Nah itu bedanya, yang sebelah kiri belum dipoles nih guys, itu masih kuning banget nih. Oke, sekarang kita gosok lagi guys pakai mesin guys. Oke guys, kita gosok dulu, semprot dulu, baru kita giling lagi guys. Oke guys, kita giling lagi, gosok terus guys. Oke guys, kita harus hati-hati guys dalam pemolasan. Untuk tahap yang mau belajar poles, mending kita pakai gigi nomor 2 dan 3 aja guys, nggak usah langsung ke 5 sampai 6. Soalnya kalau gigi 5 sama 6 putarannya kan semakin kenceng. Takutnya kalau baru belajar poles, takutnya malah rusak catnya nanti karena terkena pinggir. Makanya kita pakai putarannya agak pelan dulu, 2 atau 3 lah. Kalau untuk yang sudah pro terserah mau pakai 6 langsung boleh, 5 boleh. Kita untuk pemolesan kita harus hati-hati guys. Soalnya kita kan untuk memperbaiki bukan merusak guys. Makanya disarankan kalau untuk coba-coba ya pakai mobil sendiri, jangan lihat dari YouTube cara-cara poles lampu terus langsung praktekin di mobil orang, nanti bisa-bisa dimarahin orang guys. Saya juga dulu belajarnya di Jakarta guys, itu juga mulai lancar 3 bulan lebih baru mulai lancar. Soalnya kalau di sana kan dulu kan emang spesialis poles guys. Bengkelnya dulu emang spesialis poles kaca mobil, poles bodi, poles headlamp lampu. Jadi bosnya itu dulu kalau emang benar-benar belum menguasai, itu nggak boleh
nggak boleh pegang mesin guys, nggak boleh langsung megang mobil customer. Kita dilatih dulu selama sebulan 2 bulan. Kalau kita udah tahu tekniknya, dasar-dasarnya, nah kita mulai praktek ini mobil orang. Kita mulai disuruh pegang mesin kayak gini cara-caranya. Itu juga prosesnya juga lama, sampai 3 bulan lebih. Nah setelah kita lancar, baru kita di Jakarta disuruh langsung ke tempat customer. Kita di Jakarta dulu juga home service sama si bos, jadi langsung ngadepin orang-orang dulu, langsung ke rumah customer, suruh ngurus mobilnya kayak gitu. Jadi saran untuk mungkin yang basicnya udah poles body, terus mau bisa poles lampu atau poles kaca, ya usahakan belajar dulu. Jangan langsung naik langsung percobaan di mobil customer, soalnya kasihan yang punya mobil. Soalnya pernah kejadian guys, kejadian itu ada di daerah ya wilayah sini, wilayah Tegal lah. Dia mungkin ya lihat di YouTube, belajar di YouTube, dipraktekin, ya udah hancur pasti itunya pengerjaannya. Habis itu dibawa ke tempat saya suruh benerin sama ini customer saya. Ya gitu, hasilnya ya kurang maksimal, soalnya dari pengerjaan awalnya udah parah, gagal poles. Habis sudah parah tak benerin ya tetap kurang maksimal guys. Makanya kalau untuk poles jangan coba-coba guys. Oke guys, kita lanjutkan lagi guys. Oke, kita gosok. Oke, nah kita gosok pelan-pelan, kita resapi, kita nikmati. Ya untuk pekerjaan itu harus kita nikmati guys. Jangan mikir wah yang penting dapat cuan, jangan gitu, nanti kerjaan gak maksimal. Kita harus didasari hati yang ikhlas guys. Oh ya guys, untuk cari tukang poles mending nah ini guys, ini sebelum tadi, nah ini sudah dipoles, nah hasilnya tuh, nah sebelum dan sesudah. Nah sekarang kita gantian sebelah kiri, ini sebelum dipoles. Nah itu masih kuning. Nah untuk sebelah kiri juga kita pakai amplas kasar dulu, baru kita amplas halus. Oke guys, tadi ketinggalan, kalau untuk cari tukang poles kita harus tahu track recordnya dulu. Semua kita ambil dari Facebook, ya kita lihat dulu dari Facebook dia awal moles itu dari tahun berapa, kan itu ada track recordnya dari tahun berapa, tadinya tuh di bidang apa kayak gitu. Jangan asal langsung karena tergiur harga murah atau karena apa langsung, soalnya kebanyakan rata-rata gitu gagal poles biasanya. Kadang bisa lihat dari tempatnya bagus gede, belum tentu tempat gede bagus atau tempat yang terkenal itu bisa poles. Soalnya kadang aku juga pernah dapat komplainan dari salon besar, salon gede, ya kata owner yang punya mobil di situ sampai 2 hari, ya kan. Itu juga bayarnya lumayan mahal, lebih mahal dari tempat saya guys. Kalau saya poles kaca kan untuk depan bar wiper 350 sampai 450. Itu katanya depan saja kena biaya 500-an lebih. Tapi hasilnya nol, malah tambah parah. Akhirnya ownernya lihat-lihat di Facebook, ketemu nomorku, terus dia tanya masih bisa benerin. Ya saya jawab masih bisa. Cuman kalau habis pengerjaan orang biasanya mungkin kisaran bisanya 70%, 75% lah, nggak bisa maksimal. Soalnya kalau habis dikerjakan orang salah pengerjaan
biasanya itu lebih parah banget guys. Jadi kita nggak bisa jamin, kecuali belum pernah dikerjain sama orang, kita bisa jamin 90% guys, untuk perbaikannya. Tuh, makanya disarankan hati-hati kalau cari tukang poles. Kita harus tahu track recordnya itu. Kita cari di Facebook, dia dia mulai poles itu dari tahun berapa, basicnya itu dari mana, ada yang ngajarin atau enggak, atau otodidak. Nah itu yang bahaya guys. Kadang baru-baru belajar lewat Facebook, nah itu yang bahaya. Cari tahu terkadang belajar poles dari mana, tanyain nggak apa-apa, mas poles dari tahun berapa gitu. Kalau saya dari tahun 2010 pak, ini pak ya, dari tahun 2010 sampai 2023. Di Jakarta dari tahun 2000, bukan 2010, 2009 akhir ya, hitungannya maksudnya 2010 lah, soalnya 2009 bulan 10 ya, hitungannya 2010 aja. 10 keluar dari Jakarta 2016, buka di Pekalongan dari tahun 2017. Tapi emang basicnya emang poles, spesialis poles. Kalau untuk poles, saya poles kaca baret wiper, poles lampu Bramonic, poles bodi, poles kaca jamur. Cuman kalau untuk interior emang saya nggak megang, soalnya kalau untuk interior kadang terlalu ini apa, terlalu lama ribet, soalnya harus apa, nyopotin jok, keluarin ntar masukin lagi. Kadang kalau udah megang itu, ntar yang lain kerjaan lain nggak kepegang, sayang maksudnya. Makanya saya spesialisnya kaca bodi sama lampu aja. Kalau untuk interior bisa di salon. Cuman untuk para ini yang punya mobil, kalau di salon disarankan ngomong saja sama tukang salonnya, untuk kaca depan jangan pakai obat jamur, soalnya kalau obat jamur itu rusak. Ingat nih guys ya, pokoknya jangan sampai pakai obat jamur guys. Soalnya obat jamur kaca itu ngerusak kaca ya. Kadang semua kaca mobilnya berjamur, terus dipakein obat jamur, emang jamurnya hilang, cuman efeknya baretnya, kadang baret bekas wipernya itu tambah kelihatan. Atau lebih parahnya lagi, kacanya kayak kebakar, putih, ngeflek putih full. Nah kadang yang lebih parah itu kacanya ngeblur guys, kayak kulit jeruk, jadi gelombang kulit jeruk. Jadi kalau kita mandang arah depan itu ngeblur, nggak kelihatan. Nah itu yang paling bahaya, makanya disarankan jangan pakai obat jamur. Nah untuk salon-salon yang baru-baru, ingat jangan pakai obat jamur untuk kaca. Kalau untuk poles body udah mungkin itu ahlinya, tapi untuk poles kaca jangan sekali-kali mencoba pakai obat jamur ya, soalnya tak kasihan ini yang punya mobil, ownernya kasihan. Mending ke spesialisnya aja. Kalau body ya poles body aja, kalau untuk kaca ya ngomong aja nggak bisa atau gimana, daripada malah kaca orang, mobil orang malah rusak. Soalnya sering sekali customer saya itu rata-rata ya itu, bukannya jelekin salon-salon yang ada di sini ya, rata-rata dari salon semua, habis dari salon dipakein obat itu, nah jadinya kacanya tambah rusak, ntar larinya pasti ke saya semua ya guys. Makanya saya saranin ya, pokoknya untuk salon-salon jangan pakai obat jamur kayak gitu aja. Soalnya mungkin kalau salon-salon di sini itu dia mungkin belajarnya itu bukan sama ahlinya langsung loh guys. Maksudnya ada orang buka, baru-baru bisa moles buka, terus dia ikut, terus tahu dasar-dasarnya begini, udah mungkin udah ngerasa nggak bisa, dia keluar buka sendiri kayak gini. Nah banyak kan kayak gitu. Makanya kalau di daerah sini, di daerah Pekalongan ya, harganya yang hancur, soalnya perangnya bukan perang kualitas, perangnya perang harga. Ya udah hancur.
Ya yang penting nggak masalah, kita kerjaan kan rezeki karena udah ada yang ngatur. Cuman kalau apa namanya, kita belum bisa bener, kita udah buka usaha kayak gini kan kasihan, customernya, kasihan owner yang punya mobil. Mungkin pengen poles biar bener malah jadi tambah rusak gitu loh. Mending nimba ilmu dulu, kalau udah bisa nggak apa-apa. Kasihan yang punya mobil aja kayak gitu guys. Jangan mikirin cuan aja, pikirin kualitasnya dulu udah bener apa belum, udah bagus apa belum kayak gitu. Kita kerja kan ini guys, kalau hasilnya kurang kan tetap hati kita ada yang ngeganjel guys. Makanya kalau kerja kan, kalau kualitasnya bagus, hasilnya bagus, kita kan plong juga, customer senang. Nah, mungkin nanti dari customer, ini poles di mana? Oh, di sini. Di sini. Nah, jadi kalau hasilnya bagus, nanti ya insya Allah rezekinya tambah lancar, soalnya dari mulut ke mulut customer, ini yang di sini polesnya bagus. Nah, nanti poles lagi ke sini kayak gitu, guys. Ya kalau polesnya jelek ya mungkin sekali tok, guys. Iya, guys. Oke, guys, kita lanjutkan lagi, guys. Kita amplas lagi, guys. Kita amplas, kita gosok-gosok. Nah, pokoknya sampai buramungnya itu hilang, guys. Nah, kita gosok terus, giling terus, gosok. Nah, itu guys. Nah sekarang kita naik ini guys, pembeningan. Nah, kita olesin kompon, kita colek kompon, kita ratain ke headlampnya. Oke guys, kita ratain, kita ambil mesin poles. Nah, ambil mesin poles. Nah, kita gosok. Nah, kita pelan dulu, kita pakai nomor 2 dulu. 2, kita ratain dulu pakai yang pelan. Pakai gigi nomor 2 pelan. Nah, kita naikin lagi. Nah, ke nomor 3. Nah, kita gosok lagi pelan untuk ngeratain komponnya guys ya. Nah, itu guys. Wah, itu udah kelihatan guys. Wah, kuningnya udah hilang guys ya. Itu udah kelihatan putih guys. Nah, kita gosok lagi. Nah, itu udah bening guys. Nah, kita semprot lagi. Oke, kita gosok lagi. Kita gosok perlahan guys ya. Kita gosok sampai bekas amplasannya tadi hilang guys ya. Sampai serabut amplasan itu hilang. Nah, kita dalam pengamplasan lampu juga sama kayak pengamplasan dalam pemolesan ini lampu, sama juga dengan pemolesan kaca. Kalau di sini udah agak lama, kita harus pindah guys, jangan terlalu lama, soalnya kalau panas mika bisa pecah juga kayak kaca terlalu panas. Nah, makanya kita harus pelan-pelan. Oke, nah kalau untuk biar gak ribet, kita serahkan saja langsung ke ahlinya, Arya Poles Kaca. Oke guys. Jangan lupa guys ya, di subscribe channelku Arya Poles Kaca, di like, di komen, di subscribe, dan di share guys, agar channelku ini bisa berkembang guys. Oke, untuk yang pengen main-main ke bengkelku terletak di wilayah Pekalongan, Desa Sukorjo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Patokannya Balai Desa Sukorjo. Masih lurus ke utara sedikit, ada gang ke timur, gang pintu pol masuk saja, nanti ada spanduknya.
area poles kaca guys. Untuk yang males untuk jalan keluar ke bengkel, bisa panggil saya saja guys lewat WA, nomornya 085775354435 guys. Calling saja, sebutkan alamatnya atau Sherlock, nanti kita langsung meluncur ke tempatnya jenengan guys. Kita servis kaca mobilnya atau poles bodi mobilnya atau poles lampunya biar mobilnya kinclong lagi guys. Oke guys, kita lanjutkan gosok guys. Nah guys, kita pelan-pelan. Nah untuk yang di pinggir, biasanya kalau belum ini mending pakai ini guys, pakai apa, solasi yang di pinggir-pinggirnya guys. Nah, takut kena. Cuman kalau kita pakainya busa biasanya lebih aman sih guys, nggak usah pakai pengaman juga aman. Kadang yang pakainya apa namanya, yang pakainya wall itu yang bisa gores, soalnya itu daya potongnya itu terlalu tinggi, jadi kalau kena body bisa lecet itu guys kalau yang pakai wall itu. Kalau yang untuk busa aman. Kalau untuk busa aku biasanya pakainya yang gede kayak gini guys. Soalnya kalau yang gede begini ini itu kan agak lebar, jadi lebih aman. Nah, cuman kadang ada yang tukang poles pakainya tuh mepet banget sama pednya. Nah itu makanya kebanyakan kena pinggirnya pasti botak, soalnya yang kena ininya pednya. Nah, kalau ini kan busanya kan agak lebar, jadi lebih aman. Cuman tergantung masing-masing orangnya sih guys, tergantung enaknya gimana lah. Kalau saya suka yang lebih aman, jadi busanya yang gede kayak gini, jadi lebih aman. Kita kerja kan cari aman guys, cari uang, cari aman, cari konsumen biar balik lagi. Jadi kita kerja harus yang bener, yang amanah kayak gitu guys. Nah itu guys, udah bening guys, udah jauh guys. Nah kita gosok lagi, kita giling lagi sampai benar-benar bekas amplosnya hilang guys ya. Ya untuk perawatan habis dipoles, satu jangan pakai obat-obat kimia, mending kalau habis dipoles untuk lampu jangan bisa pakai kit wax, terus turtle wax atau pakai MW. Belinya biasanya di ini toko cat mobil banyak, biasanya bilang aja kit wax, bot wax. Nah habis dipoles tinggal perawatan, tinggal di wax aja atau seminggu 2 kali ya insya Allah aman, nggak bakal kuning lagi ininya, lampunya nggak bakal kuning lagi. Yang penting perawatan guys. Ya kalau nggak dirawat ya ini poles aja 2 bulan aja, kalau sering hujan panas nggak ada garisnya ya pasti kuning lagi guys. Tetap makanya kita tetap butuh perawatan biar awet. Sekalian mobilnya di nano keramik, kalau nggak dirawat 2 bulan ditaruh di lapangan ya tetap buram guys. Hujan panas buram, tetap harus dirawat, ada treatmentnya. Nah sekarang kita gosok lagi, gosok. Nah udah bening. Nah sekarang guys, sebelum dipoles nih guys, ya ini sebelum dipoles dan ini sesudah dipoles, hasilnya wow kinclong. Ini sebelum dipoles dan sesudah dipoles, kuning, ini bening. Mantul. Jos, jangan lupa guys di subscribe link area poles kaca.